Pemirsa, tingginya antusias warga membuat antrian vaksinasi COVID-19 memakan waktu hingga 1 jam. Salah seorang peserta sempat panik saat akan divaksin karena takut jarum suntik. Warga Jakarta harus mengantri panjang untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Gorawamangun. Warga mengantri selama 1 jam untuk mendapat giliran. Padatnya antrean membuat petugas harus berjaga. Saat vaksinasi ternyata ada peserta yang takut jarum suntik. Ia pun harus ditenangkan sejumlah petugas. Meski panik, akhirnya penerima vaksin ini berhasil disuntik. Dulu udah pernah disuntik gitu, sakit terus sampai nyeri gitu. Jadinya sampai sekarang masih trauma. Dulu kan pernah masuk opnam gitu. Jadi baru pertama kali? Iya. Rasanya sakit vaksin, iya. Program vaksinasi COVID-19 ditujukan kepada warga di atas 12 tahun. Warga yang sudah disuntik juga mendapat paket sembako dari panitia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau program vaksinasi keliling di 2 tempat ibadah di kawasan Jakarta Timur Sabtu siang. Anies mengatakan vaksinasi telah mencapai 80% dari target ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau program vaksinasi keliling di 2 tempat ibadah di wilayah Jakarta Timur, yakni Gereja Kristen Jawa Gandaria Pasar Rebo dan di Masjid Al-Fatah Jatinegara, Jakarta Timur. Anies mengatakan saat ini sudah 7,6 juta warga Jakarta yang sudah divaksin, melampaui target 7,5 juta warga di akhir bulan Agustus mendatang. Dan alhamdulillah target itu tercapai 1 bulan lebih awal. Bukan kerja Pemprov sendirian, ini adalah kerja kolektif begitu banyak pihak. Semua yang bekerja di balik angka 7,6 juta itu, mayoritas tidak terlihat di depan layar kamera manapun. Karena mereka bekerja menyiapkan tempatnya, melakukan administrasinya, mendatangkan orangnya, melakukan vaksinasi, memastikan semua berjalan lancar. Itu semua kerja belakang layar luar biasa. Meski sudah mencapai target, vaksinasi akan tetap terus dilanjutkan sebagai upaya mencari herd immunity di ibu kota. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, stok vaksin di Sumatera Utara kian menipis. Kelangkaan vaksin karena lamanya proses distribusi dari pemerintah pusat ke daerah. Setelah ketersediaan vaksin COVID-19 mulai menipis di beberapa daerah khususnya di Kota Medan, akhirnya Sumatera Utara kedatangan sebanyak 18.350 vial atau 183.500 dosis vaksin Sinovac yang dikirimkan dari Jakarta menuju Bandara Kuala Namu. Setelah sebelumnya 70.000 dosis vaksin Moderna juga tiba di Medan. Sinovac dan AstraZeneca. Kita baru 1.100.000 vaksin yang kita berharap sampai 8 juta vaksin. Kelangkaan vaksin di Sumatera Utara khususnya Medan sudah terjadi selama 10 hari terakhir. Bahkan di sejumlah puskesmas dan layanan kesehatan lainnya, stok vaksin sama sekali tidak ada atau habis. Tingginya animo masyarakat untuk divaksin tidak sebanding dengan stok persediaan yang ada. Hal ini membuat warga yang ingin vaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua, harus menunggu hingga waktu yang belum ditentukan. Selain itu, lambannya proses distribusi dinilai menjadi penyebab kelangkaan vaksin di Sumatera Utara. Hal ini membuat program vaksinasi di Sumatera Utara melamban, di mana baru 1 juta vaksin yang terlaksana dari target 8 juta vaksin. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ratusan warga berdesakan saat penyaluran bantuan beras untuk program Keluarga Harapan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Meski berulang kali diperingatkan, warga tetap tidak menjaga jarak. Ratusan warga di kantor pos Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara berdesakan saat antri untuk mendapatkan jatah beras 10 kg. Karena berkerumun dan tidak menjaga jarak, berulang kali petugas kantor pos membubarkan antrian. Pembagian bantuan bahkan sempat ditunda. Warga yang sudah lelah menunggu tetap tidak menghiraukan imbauan petugas. Mereka memilih duduk di halaman kantor pos meskipun tetap masih berkerumun.
Petugas yang tidak bisa berbuat banyak akhirnya tetap membagikan beras. Himbau terus Bang, untuk alat-alat kebersihan apa semua sudah kita siapkan. Yang namanya warga juga ada juga ketidaksabaran, ada gini ya kan. Nah, jadi tetap kita himbau, setiap ada kita himbau. Asal berkerumun suruh bubar. Asal mulai berkerumun kita suruh bubar. Program bantuan beras ini diberikan sebagai dampak dari penerapan PPKM di hampir seluruh wilayah tanah air. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Video perhelatan pernikahan Putri Ketua PCNU Jember viral karena digelar di masa PPKM. Peristiwa itu pihak panitia penyelenggara pun meminta maaf. Inilah video dan foto acara pernikahan Putri Ketua PCNU Jember yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, acara digelar saat masa PPKM dan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Video yang viral berikut foto viral perhelatan pernikahan Putri Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin ini menjadi perbincangan di jagat maya. Menanggapi video tersebut, Satgas COVID-19 Kabupaten Jember akan menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan di masa PPKM darurat level 4. Di acara itu juga sepertinya tidak mengikuti protokol kesehatan. Dan sekarang sedang dilakukan tindakan, tanggal 29 langsung kita cek dengan Satpol PP, TNI Polri, setelah ke lokasi acara dan kita lakukan penyidikan. Akibat viralnya video itu, panitia penyelenggara acara meminta maaf. Panitia tak menyangka jika banyak tamu yang datang ke acara tersebut sehingga menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan di masa PPKM level 4. Bahwa di sidang pengadilan memang kami sudah menyatakan bahwa di masa PPKM ini salah. Kami merasa salah itu karena mendatangkan keluarga dan berfoto bersama itu tidak pakai masker. Atas kejadian ini, Ketua Panitia Penyelenggara telah menjalani sidang tipiring di kantor Satpol PP Jember serta membayar denda 10 juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kasus pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp50.000 di Depok, Jawa Barat terus diusut. Polisi mengatakan meski uang bansos yang dipotong telah dikembalikan, kasus pidananya terus berjalan. Pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp50.000 per kepala keluarga oleh pengurus lingkungan RW 05 Beji Depok, Jawa Barat masih berlanjut. Polisi telah memeriksa 4 saksi mulai dari warga pengunggah informasi di media sosial dan ketua RW. Meski uang bansos untuk pemeliharaan ambulans telah dikembalikan, polisi terus melanjutkan kasus pidananya. Setelah kita ambil keterangan dari beberapa saksi termasuk ketua RW-nya, ya itu nanti akan kita gelar untuk menentukan apakah nanti kita akan naik ketika penyidikan atau tidak. Ya, meskipun mereka mengakui bahwa sudah mengembalikan dana tersebut, namun itu tidak menggugurkan pidananya. Diketahui bansos sebesar Rp600.000 untuk warga dipotong sebesar Rp50.000 untuk pemeliharaan ambulans. Ketua RW mengaku pemotongan bansos telah disosialisasikan dan disepakati warga dengan nilai Rp6,5 juta. Namun ternyata hasil dari pemotongan bansos mendapat Rp11.500.000 yang kini telah dikembalikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pelanggar PPKM level 4 di Tangerang Selatan, Banten akan disanksi dengan pemblokiran KTP elektronik. Selengkapnya sesaat lagi.